Rahayu sedulurku semua, saya mau tanya. Kalau saya kasih sampean sebuah buku tebal, isinya bahasa Arab semua, lalu saya bilang, ini kitab paling penting, harus sampean hafalkan, tapi sampean gak ngerti artinya. Kira-kira itu jadi petunjuk hidup atau cuman jadi pajangan lemari? Nah, itulah yang sering terjadi sama orang Jawa hari ini. Banyak yang hafal doa-doa Arab yang suci dan indah itu, tapi artinya nol besar. Kalau ditanya maknanya, opo le? Jawabnya cuma yo kata guru ngono. Seolah kebenaran itu sudah cukup kalau kata guru. Yang sering terjadi saat kita ingin tahu artinya, kita cuma membaca terjemahan atau tafsir buatan manusia. Padahal tafsir itu kadang sesuai sudut pandang penulisnya. Dan kalau kita tidak hati-hati malah makin bingung. Seharusnya kita juga berani mencari tahu makna kata per kata dari bahasa Arab yang murni, supaya tahu kebenaran aslinya. Karena apa yang tertulis dalam bahasa asli seringkali punya kedalaman makna yang tidak sepenuhnya bisa ditangkap oleh terjemahan. Masalahnya kita orang Jawa, bahasa ibu kita bukan itu. Kalau kita nggak belajar, artinya kita cuma bisa menghafal bunyi tanpa menyerap makna. Itu bedanya dengan pitutur Jawa. Bahasanya dari kecil sudah kita dengar, langsung nyantol di hati tanpa perlu penerjemah. Lucunya lagi, pitutur Jawa yang bahasanya dari lahir sudah kita dengar malah dilupakan. Tembang macopat dianggap kuno, petuah ngajeni wong tuwa dianggap remeh. Filsafat memayu hayuning bawono nggak pernah masuk pelajaran sekolah. Bahkan ada yang menganggap kejawen itu agama lain. Padahal leluhur kita dulu ya Muslim. Tapi Muslim yang ngerti tanah air dan budayanya sendiri. Saya ingat pepatah Jawa. Wong kang lali marang sejatining urip kaya wit gedang orang duwe cabang. Orang yang lupa hakikat hidup itu kayak pohon pisang berdiri sendiri tapi nggak bisa punya cabang. Artinya kalau kita putus dari akar budaya, kita nggak bisa meneruskan apa-apa untuk anak cucu. Sekarang ini banyak orang Jawa seperti itu. Lahir di tanah Jawa tapi nggak paham bahasa jiwanya sendiri. Ibarat punya rumah warisan tapi malah numpang di rumah tetangga. Lihat wayang nggak paham ceritanya. Dengar tembang Jawa malah ngantuk. Simbol-simbol leluhur dianggap tahayul. Padahal yang dianggap tahayul itu seringkali cuma simbol. Contoh gampang, bakar kemenyan di rumah. Bagi leluhur Jawa, itu bukan untuk manggil setan, tapi simbol membersihkan hawa. Persis kayak orang sekarang nyemprotkan pengharum ruangan. Bedanya, dulu ada doa dan niat baik yang mengiringi. Tapi sekarang, kalau ada orang Jawa nyalakan kemenyan, langsung dicap sesat sama orang yang bahkan gak ngerti maknanya. Lucu kan? Orang yang gak ngerti malah paling lantang nyalahin. Saya gak bilang bahasa Arab itu jelek, enggak. Bahasa Arab itu bahasa yang mulia, bahasa Al-Quran. Tapi kita harus jujur, kita orang Jawa. Kalau kita gak mau belajar artinya atau cuman bergantung pada terjemahan yang dibuat orang, kita akan selalu tergantung sama penjelasan guru tanpa pernah menyelam ke sumbernya sendiri. Dan ketika kita jauh dari bahasa dan pitutur leluhur, kita kehilangan salah satu kunci untuk memahami hidup dengan rasa yang dekat di hati. Karena pitutur Jawa itu ibarat air sumur di halaman rumah sendiri. Bening, sejuk, dan langsung bisa diminum. Sementara bahasa luar itu seperti air kemasan impor, tetap air, tapi kalau mau minum kita harus beli dulu, baca labelnya. Dan kadang malah rasanya beda sama yang kita bayangkan. Kadang saya mikir kita ini kayak orang yang lahir, besar, dan tinggal di rumah warisan leluhur, tapi kuncinya hilang. Rumahnya megah, isinya pusaka, ada lumbung penuh beras,
Tapi kita malah tidur di emperan rumah orang lain karena gak ngerti cara buka pintunya sendiri. Pitutur Jawa itu kunci itu tadi. Dulu anak-anak dari kecil sudah diajari ojo dumeh eling lan waspodo. Urip iku urup. Sederhana. Tapi kalau dijalankan hidup adem ayem, hati tentrem. Sekarang yang dihafal malah kata-kata asing yang indah tapi gak ngerti artinya. Ibarat punya kunci emas, tapi nggak tahu pintu mana yang harus dibuka. Saya kasih contoh membumi. Bayangkan, sampeyan ikut pengajian. Ustadznya baca bahasa Arab panjang lebar. Kita ikut mengangguk, sambil dalam hati berkata, wah jalemi tenan toh. Tapi pas pulang ada tetangga kesusahan. Kita pura-pura nggak ngeliat. Leluhur Jawa bilang, sembayang iku ora mau nganggo awak, naning mening anggo ati lan donga. Artinya, ibadah itu bukan cuma gerakan, tapi hati dan perilaku. Kalau salat rajin tapi masih tegah nyakiti orang, itu namanya tahu bunyinya, tapi nggak ngerti isinya. Leluhur kita paham betul bahwa bahasa mempengaruhi rasa. Makanya pitutur Jawa itu dibuat pakai bahasa Jawa supaya nyentuh langsung. Kalau orang Jawa denger ojo dumeh, otomatis paham. Jangan sombong, jangan merasa lebih dari orang lain. Tidak perlu tafsir panjang lebar. Beda kalau kata itu dalam bahasa asing. Indah, sakral, tapi butuh penerjemah. Kalau penerjemahnya salah, maknanya bisa melenceng. Sama kayak kita beli gula di pasar, tapi yang kita terima malah garam. Muri bentuknya tapi rasanya beda jauh. Tapi lucunya sekarang banyak orang Jawa malu sama bahasanya sendiri. Kalau pidato harus campur-campur bahasa asing biar dianggap pintar. Kalau doa harus full bahasa Arab biar dianggap sah. Padahal leluhur kita dulu berdoa dalam bahasa Jawa dengan makna yang sama dan Tuhan tetap mendengar. Bukan berarti bahasa Arab gak penting, justru penting sekali karena itu bahasa Al-Quran. Tapi pitutur Jawa itu ibarat jalan tol yang cepat sampai ke hati kita karena bahasanya sudah kita mengerti sejak lahir. Saya pernah ketemu seorang bapak di pasar. Dia bilang, "Nak, aku iki rajin ngaji, tapi nek ditakoni artine yo aku orang iso nerangno. Tapi neng tembang Jawa, aku iso nerangno maknane sampai nangis." Nah, itu bukti bahwa bahasa yang dekat dengan kita lebih cepat menggerakkan rasa. Makanya, kalau kita meninggalkan pitutur Jawa itu sama saja seperti membuang peta yang menunjukkan jalan pulang. Akhirnya kita gampang diarahkan orang lain. Mau dibawa ke utara ikut, mau dibawa ke selatan ikut. Tanpa sadar kita sebenarnya sedang diputar-putar. Orang Jawa itu dulu pintar. Saking pintarnya, ajaran hidup dibungkus pakai simbol. Kenapa? Supaya gampang diingat, gampang diceritain ke anak cucu, tapi nggak gampang hilang walau zaman berubah. Sayangi, sekarang simbol-simbol iku banyak yang disalahpahami. Kemenyan dibilang memanggil setan, wayang dibilang nyembah dewa, selamatan dibilang bid'ah. Padahal kalau ngerti maknane, itu semua cuman alat pengingat. Kemenyan iku lambang estiki hawa supaya rumah gak panas emosine. Wayang iku cermin sifat manusia. Ana sing gagah tapi sombong, ana sing jelek tapi bijak. Selamatan iku donga lan sedekah. Bedane cuman bentuke tumpeng, bukan kuetak. Masalahnya kita ini kebanyakan cuma lihat kulitnya. Ibarat lihat buku dari sampulnya saja, lalu memutuskan isinya jelek tanpa dibaca. Akhirnya kita buang warisan leluhur, padahal di dalamnya ada ajaran hidup yang selaras sama agama yang kita yakini. Bayang no, kalau nelayan buang jarinya cuman karena warnanya pudar, ya dia nggak bakal dapet ikan. Begitu juga kalau kita buang simbol Jawa, kita kehilangan ajaran yang sebenarnya masih relevan untuk hidup sekarang. Dulu para wali paham ini,
mereka nggak langsung menjejalkan bahasa asing yang belum tentu dipahami rakyat. Mereka pakai wayang, tembang, gamelan, karena tahu orang Jawa itu belajar lewat rasane, bukan cuma lewat hafalane. Makanya ajaran iku bisa diterima dengan hati terbuka. Sekarang kita justru sering menutup pintu hati kalau dengar istilah Jawa, karena sudah keburu dicep bukan ajaran kita. Padahal kalau diurai pesennya sama saja. Jangan sombong, ojo dumeh. Selalu ingat Tuhan, eling lan waspodo. Hidup itu untuk memberi manfaat. Urip iku urup. Kalau kita mau jujur, meninggalkan simbol leluhur itu seperti meninggalkan peta yang bisa menuntun kita pulang. Akhirnya kita gampang diarahkan orang lain ke jalan yang bukan milik kita. Dan disitulah kita mulai kehilangan jati diri. Ibarat pohon besar yang akar jawanya dicabut, akhirnya roboh kena angin. Kadang saya merasa orang Jawa sekarang ini seperti keris pusaka yang disepuh ulang, tapi bukan dengan emas, melainkan dengan cat murahan. Dari jauh kelihatan klincong, tapi kalau kena hujan catnya luntur. Yang tersisa cuman besi berkarat. Itulah yang terjadi kalau kita cuma ikut-ikutan tanpa ngerti maknane. Kita hafal bunyi, hafal tata cara, tapi nggak ngerti kenapa harus begitu. Akhirnya gampang diarahkan, gampang ditakut-takuti. Dulu leluhur kita mengajarkan logika lewat perumpamaan sederhana. Misalnya, yan mangan ojo nguntal sak jagat. Kalau makan jangan serakah. Artinya bukan cuma soal makan, tapi soal hidup. Jangan ambil hak orang lain. Pesan ini jelas, gak perlu tafsir tebel-tebel. Sekarang banyak orang malah sibuk berdebat soal hukum ini, hukum itu, tapi lupa tujuan besarnya. Hidup itu untuk menjaga keseimbangan. Yang lucu, kadang kita lebih percaya pada kata guru daripada mau mencari tahu sendiri. Lawong, kalau mau tahu makna aslinya, tinggal buka kamus bahasa Arab murni atau belajar langsung dari sumbernya. Tapi enggak, kita malah puas dengan terjemahan tafsir buatan manusia yang kadang bikin kita makin bingung. Kalau dipikir-pikir ini mirip anak sekolah yang setiap ujian cuma hafal contekan. Selama gurunya baik hati, aman. Tapi kalau gurunya salah atau sengaja memelintir, muridnya ikut tersesat. Dan kalau sudah begitu, muridnya bahkan gak sadar kalau dirinya salah. Makanya pembodohan itu gak selalu lewat larangan membaca atau memaksa. Kadang cukup dibuat nyaman dengan hafalan lalu dijauhkan dari rasa ingin tahu. Kalau rasa ingin tahu itu mati, kita jadi seperti wayang tanpa dalang. Bergerak karena ditarik, bukan karena mau. Leluhur kita dulu selalu menekankan ngudik ngawruh. Mencari pengetahuan, bukan cuma menerima. Kalau ada ajaran baru, disaring dulu. Cocok enggak dengan akal sehat? Selaras enggak dengan nilai hidup kita? Bukan langsung ditelan bulat-bulat. Tapi sekarang banyak yang justru bangga kalau bisa jadi pengikut setia tanpa bertanya. Padahal tanpa bertanya, kita nggak akan pernah tahu apakah jalan yang kita tempuh itu benar atau cuma kebetulan benar. Pernah nggak kamu ikut pengajian atau belajar sesuatu lalu dikasih istilah panjang-panjang dalam bahasa Arab? Indah sih bunyinya, tapi setelah ditanya artinya, kita cuma bisa nyengir. Kalau mau ngerti harus buka buku tafsir tebel dan kadang malah tambah bingung. Kayak beli obat dengan brosur petunjuk yang bahasanya kedokteran yenginggu. Gak paham. Akhirnya cuma minum karena kata dokter aman. Beda sama pitutur Jawa. Bahasanya sederhana tapi maknanya dalam. Contoh, urip iku urup. Hidup itu menyala. Artinya, hidup itu harus memberi manfaat, harus menghangatkan orang lain. Bukan cuma terang untuk diri sendiri. Nggak perlu kamus, nggak perlu tafsir. Dengar sekali saja langsung nyantol di hati.
Ajaran luar sering dibungkus bahasa tinggi supaya terlihat sakral. Itu bagus kalau memang kita ngerti. Tapi kalau nggak paham ya ujung-ujungnya cuma ikut-ikutan. Sementara leluhur kita tahu kalau mau pesan itu nancepi bahasa yang sehari-hari dipakai. Makanya ada ungkapan alon-alon waton kelakon, pelan-pelan asal sampai. Itu bukan ajakan males, tapi peringatan. Sabar itu lebih penting daripada tergesa-gesa. Kalau di ajaran luar, konsep ikhlas bisa dijelaskan dalam berlembar-lembar kitab. Bagus sih, tapi kalau orang awam disuruh baca bisa nyerah di tengah jalan. Sementara orang Jawa cukup bilang semeleh, pasrah total kepada Tuhan sambil tetap berusaha. Satu kata tapi rasanya sampai ke tulang. Bukan berarti kita menolak ajaran luar, bukan. Kita justru menghormati semua ilmu. Tapi kalau sudah ada cara yang lebih dekat dengan lidah dan haki kita, kenapa nggak kita pakai dulu? Kalau padi di sawah sendiri masih berlimpah, kenapa harus jauh-jauh beli beras dari negeri lain? Itulah kenapa saya yakin kalau orang Jawa mau kembali memahami pitutur leluhur, kita bisa jadi bangsa yang kuat lagi. Karena bahasa yang kita pakai itu bahasa yang kita mengerti, bukan bahasa yang hanya indah di telinga tapi kosong di hati. Kadang saya heran, kita ini orang Jawa tapi kok malah minder sama budaya sendiri. Kalau ketemu tamu dari luar kita bangga ngomong bahasa Inggris belpotan. Tapi kalau disuruh pakai bahasa Jawa halus langsung bilang, aduh aku ora iso, ribet lagi piye. Bahasa sendiri dianggap ribet, bahasa luar yang bikin lidah keseleo malah dikejar-kejar. Padahal budaya Jawa itu bukan cuma soal bahasa, itu soal cara kita mikir, cara kita membawa diri. Contohnya orang Jawa kalau mau bicara, dia pikir dulu, kalau aku ngomong gini orang lain sakit hati nggak? Ya itu yang disebut tata krama. Sementara sekarang banyak yang bangga ngomong blak-blakan, padahal sebenarnya ngelunjak. Lucunya lagi, orang Jawa zaman dulu tuh pinter ngasih sindiran halus. Kalau ada yang malas kerja nggak langsung dimarahi, cukup dibilang golei iwo, ojo nganti ngerusak banyu. Artinya kalau mau hasil jangan sampai bikin kerusakan. Zaman sekarang sindiran model gini nggak kena, jadi kadang harus dikasih contoh lebih kasar. Bro, kerja itu kayak makan, kalau nggak nyendok ya nggak kenyang. Kalau kamu perhatikan, budaya Jawa itu seperti sumur di halaman rumah. Airnya selalu ada, tinggal disendok. Tapi sayangnya banyak orang sekarang malah pilih beli air kemasan mahal cuma karena bungkusnya keren. Padahal air dari sumur sendiri itu lebih seger, gratis, dan gak pakai bahan pengawet. Saya yakin kalau kita mau gali lagi ajaran leluhur, kita bisa hidup lebih tentrem. Kita nggak gampang dibenturkan satu sama lain cuman karena beda pendapat. Karena leluhur kita selalu mengajarkan rukun gawe sentoso, kerah gawe pubrah, rukun membuat kuat, bertengkar membuat hancur. Kalau kamu merasa cerita ini bikin kamu mikir lagi atau bikin hatimu jadi lebih dekat sama ajaran leluhur, monggo dibagikan ke sedulur-sedulurmu biar mereka juga ikut ngerti, ikut eling. Jangan lupa pencet tombol like supaya aku tahu kamu setuju, dan subscribe supaya kita bisa terus ketemu di obrolan-obrolan seperti ini. Kalau mau ngasih dukungan lebih, kamu bisa pakai fitur Super Thanks biar perjalanan kita menghidupkan kembali pitutur Jawa ini bisa terus jalan. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga cerita ini bisa sebagai refleksi, apresiasi dalam kita belajar, sehingga kita dapat belajar mana hal yang positif yang bisa kita gunakan dan mana hal yang negatif yang bisa kita harus hindari. Dengan bertujuan untuk lebih baik lagi ke depannya dalam kehidupan kita, dengan Suposito Jawa dari pembabaran Primbon Jawa, hasil waris nenek moyang Jawa kita. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Dan saya doakan panjenengan semua berkelimpahan rezeki, serta sehat dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Salam rahayu, bagas kewarasan, kawilujengan buat kita semuanya.
Akhir wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ger, kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan primbon Jawa neng channel Hendri Kim Yong iki. Bener Ger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Nek do pengen sinau weton primbon Jawa langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya.